Tanah Datar bro, ini podcast kita. Gaya Minang, semangat anak muda. Kreasi baru, tradisi tetap jaya. Satukan visi, gapai semua cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muda, dimanapun Anda berada. Hari ini kami munculkan sebuah podcast Tungku Api. Tungku api bukan tanpa makna. Nanti kita bincang apa makna tungku api. Yang pasti, tungku harus punya api. Api itu harus bermanfaat. Dengan adanya yang sesuatu yang memasak di atasnya. Tapi api juga kadang-kadang membuat panas-panas. Tungku api adalah salah satu unit yang diproduk oleh kaum muda Tanah Datar, KMTD. Hari ini kita mulai podcast ini dengan menghadirkan Surfa Yondri, Ketua KMTD, dan ada lagi Uda, kalau kita di sini panggilnya Uda dan Uni ya. Uda Ari Yuswandi, beliau Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada lagi Anggota KMTD. anggota KMTD juga. Tapi harus dijelaskan dulu. Bagaimana duduk ceritanya sehingga jadi anggota. Ada sesepuh kita, Uda Musliar Kasim. Beliau pernah jadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Pernah jadi Rektor UNAN. Sekarang masih jadi Rektor dah. Rektor Universitas Orang Kampung Universitas Baitur Rahmah. Nah, yang terakhir dari tadi sudah mulai bau ini ada alkohol karena yang hadir di sini Direktur Utama Rumah Sakit M. Jamil Padang atau Sumatera Barat tuh? Padang. Bapak Uda Dokter Dovi Janas. Inilah mereka yang mengisi season pertama podcast Tungku Api ini. Kaum muda, mari kita dengar dulu apa dan bagaimana KMTD ini, kaum muda Tanah Datar. Kita persilakan Uda Surfayondri, apa itu KMTD? Siapa saja yang di situ? Apa bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita mengucapkan bismillah ya. Ini podcast pertama karya dari teman-teman kita kaum muda Tanah Datar. Kaum muda Tanah Datar ini lahir sebetulnya bukan dari kegalauan, bukan dari problem atau bukan dari masalah. Tapi kaum muda Tanah Datar ini lahir dari potensi. Potensi anak-anak muda atau kaum muda yang bersentuhan dengan Tanah Datar. Jadi yang di kaum muda Tanah Datar ini bukan hanya khusus masyarakat yang berasal dari Tanah Datar, tapi segala sesuatu anak muda atau kaum muda yang bersentuhan di Tanah Datar. Oh, pernah tinggal, bekerja, atau mertuanya orang Tanah Datar, atau istri atau suaminya orang Tanah Datar. Nah, kenapa kita membuat atau mendesain organisasi ini terbuka seperti itu? Karena berawal dari niat baik tadi. Karena kita berpikir masalah potensi yang kita coba gerakkan secara bersama-sama. Kita berharap nanti dengan sumber daya ini, dengan energi ini, dengan potensi ini, kita bisa memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Makanya kita mencoba menghimpun itu dalam kondisi yang KMTD. Nanti kita gali lagi. Nah, barangkali ke Uda Musliar Kasim dulu. Beliau sangat aktif di IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Dari segi generasi barangkali ini the next generasi daripada IKTD. Sebagian dari anggota KMTD adalah anggota IKTD pasti. Tapi KMTD itu tidak semuanya orang Tanah Datar ya. tidak mesti. Secara primordial dia tidak semuanya Tanah Datar, ada dari berbagai daerah, tapi pernah menyasuk Ayah Kiambang istilahnya. Memakan menyasuk Ayah Kiambang
Itu makan pari Sungayang misalnya atau Lamang Limau Kaum sekarang kurang. Bagaimana Randang Balui? Bagaimana udah melihat ini sesuatu yang agak berbeda desain mereka kayaknya. Tadi saya mendengar penjelasan Pak Yon ya, walaupun sebelumnya pada waktu KMTD ini deklarasi tahun lalu Pak Yon ya, 4 tahun yang lalu, saya sudah mendengarkan. Tapi penjelasan yang konkret seperti yang disampaikan Pak Yon tadi ini baru kali ini. Tidak lahir dari kegalauan, tapi bagaimana kita sinergikan potensi yang ada. Hari ini itu yang kurang. Makanya keberadaan KMTD ini menurut saya sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat hari ini IKTD itu kan kebanyakan organisasi yang sudah mapan, sudah para senior-senior yang ada di sana. Baru kali ini ketuanya yang anak muda, Pak Padli. Ketua Pak Padli. Kemudian ketua harian juga Pak Her, relatif muda. Kalau dahulu kan para senior yang bersilaturahim, kemudian bercerita bagaimana membangun kampung. Dapat Yon Nguyen, ketika itu dapat Mawadi Yunus, sama zaman dahulu ya. Tapi hari ini keberadaan KMTD ini justru perlu gitu. Kalau saya boleh mengibaratkan, yang menghidupkan Tungku itu justru KMTD. Menghidupkan Tungku Tanah Datar itu. Karena kalau yang tua-tua, saya walaupun istilah Minangnya, mudo terlampau tua lun. Tapi tungkunya itu adalah yang tua-tua. Kalau tungkunya tidak kuat, tungkunya yang tua, tapi apinya harus dihidupkan. Ya, muda. Menghidupkan api itu anak muda. Tungkunya bela kami, ya tungkunya yang tua-tua. Jadi sinergi antara IKTD dengan KMTD itu penting sekali. Sinergi. Oke. Jadi selama ini Tungku kan tidak ada api dah. Ya karena lah gaek kan, kayu kok basah. Angok untuk mambuin. Mambuin dah dulu. Gitu kan. Satu kayunya tidak lo silang. Iya, tidak lo silang. Sehingga sulit untuk hidup. Ya. Mudah-mudahan jawaban langsung lah gimana tantangan ini langsung. Ya, jadi ini berawal ya. Itu kan dari Prof tadi ya. Melihat dari sisi Prof gitu ya. Orang tua. Artinya mungkin tanpa bertanya gitu ya, kami tidak melihat ke hal-hal yang seperti itu, tapi justru problem kalau seandainya kami yang mengutarakan hal yang seperti itu. Tapi dengan potensi yang ada, bagaimana kita bersinergi, ibarat tungku api itu tadi, bahwa tungkunya itu adalah senior-senior kita. Kayu yang bersilang ini adalah akan memunculkan api atau energi, lalu nanti dari energi ini, bagaimana energi ini bisa kita manfaatkan. Kalau kita berbicara masalah tungku api, itu ada yang kita masak. Ya. Mudah-mudahan kaum muda Tanah Datar ini bisa menghasilkan produk dari tungku api itu tadi. Sehingga energi yang ada sesuai dengan hukum fisika itu ya, bahwa energi tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa diciptakan. Kekekalan energi. Ya, kekekalan energi ini. Sehingga nanti energi inilah yang bisa kita coba kembangkan. Mudah-mudahan keberadaan KMTD ini bisa memberikan kontribusi untuk kita semua. Jadi KMTD tidak terbatas kepada yang punya hubungan lahir saja, tapi siapa saja yang merasa berutang budi dalam tanda kutip. Dengan Tanah Datar, dia belajar di Tanah Datar, hidup besar, orang tuanya bekerja kan berhutang budi. Berarti panjapi piutang kamu. Baik. Nah, di sini sebelum ke Pak Hari ada Dr. Dovi, Direktur Utama Rumah Sakit M. Jamil. Nah, gimana Uda Dovi melihat semangat KMTD ini dan apa harapannya ke depan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan semangat kaum muda Tanah Datar ini, kita melihat bahwa Luhak Nantu ini adalah asal budaya dari Minangkabau. Nah, ini yang akan kita bawa, bagaimana semangat Luhak Nantu ini bisa kita jaga dan kita
kembangkan. Nah, kalau kami melihat tentu di saat zaman digitalisasi, kemudian semangat untuk merawat dan mengembangkan, semangat ini tentu kami dari kaum pemuda Tanah Datar ini ingin berkontribusi. Bagaimana kita di semua lintas profesi bisa berkontribusi, merawat dan melestarikan sehingga Luhak Nantu ini bisa menjadi kebanggaan kita tentu di Sumatera Barat juga untuk Indonesia. Tapi satu hal, Pak Dokter, urusan rumah sakit udah ribet begitu. Pak Dokter sempat-sempatnya ngurusin KMTD. Kenapa? Tentu kita punya tujuan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi bukan saja di profesi kita, tapi kita juga bisa melakukan kontribusi kita di aspek yang lain. Tentu silaturahmi kita, bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan yang jelas bagi kami. Kaum Muda Tanah Datar ini adalah suatu organisasi yang bisa kita kembangkan tentu dengan semangat bersama untuk memajukan Luhak Nantu ini. Iya, sama dengan rumah sakit ini kan memberikan harapan hidup yang lebih panjang. Ya, Rumah sakit itu bukan mengobati sebetulnya Pak Dokter ya. betul. Ya, dah? Ya. Memberikan harapan hidup yang lebih panjang. Nah, barangkali ini salah satu semangat memberi harapan hidup yang lebih panjang dan bermanfaat. Silakan. Sekarang udah Ari Yuswandi. Nah, beliau ini juga anggota KMTD, tapi juga pejabat eselon tertinggi di pegawai negeri di Sumatera Barat, sekretaris daerah. Dari apa harapannya, tapi jangan seperti pejabat ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik diskusi podcast kita siang hari ini. Memang kalau tungku api itu membara, Panaskan ya. memanaskan, memberikan semangat dan menghidupkan suasana. Kalau bicara KMTD dalam perspektif pemerintahan, pemerintah itu selalu berada pada posisi ingin semua programnya berjalan lancar tanpa ada gangguan. Tapi kadang-kala pemerintahan lupa ada mekanisme lain yang harus dipikirkan dan diapresiasi, bahwa masyarakat itu punya kecenderungan untuk berkelompok. Mereka yang satu ide berkumpul bersama-sama. Minisusius ya. Nah, kelompok-kelompok masyarakat ini harus dinilai sebagai mitra strategis, mitra kritis, Yes. dan mitra produktif. Nah, keberadaan organisasi seperti KMTD ini bagi dari pemerintah harus dimaknai sebagai sebuah nilai positif yang bisa mengkritisi pemerintah, karena pemerintah kan tidak selalu benar dalam menjalankan tugas, karena pemerintah itu juga manusia yang menjalankan. Juga mitra strategis bisa memberikan banyak ide dan masukan. Karena setahu saya di KMTD itu kaum muda Tanah Datar itu adalah kaum terdidik dengan berbagai latar belakang keilmuan, banyak pengalaman, punya skill dan sudah teruji. Buktinya adalah mereka sudah tidak muda lagi, tapi jiwa dan semangatnya muda. Betul. Ya. Apinya tetap membara. Apinya membara dan siap membakar apa saja. Iya. Begitu ya. Tapi ketika api yang itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kayu di tungku yang bersilang itu bisa diatur sedemikian rupa, rendang bisa menjadi enak, air bisa mendidih, randang balik bisa dinikmati, kolak labu juga bisa dinikmati. Jadi buat kami di sisi pemerintahan tentunya bahwa ini adalah sebuah langkah maju dan unik, memang berbeda. Mungkin namanya kaum muda Tanah Datar, tapi semangatnya bukan ke daerah. Itu tadi, karena tadi keanggotaan dan ininya adalah dari Terbuka. berbagai Terbuka. asal masyarakat. Iya. Tapi clue-nya sedikit saja, yang bersentuhan dan punya ikatan emosional dengan Tanah Datar. Nah, itu Mbak Karin. Jadi energi kritis itu penting. Tapi nanti saya juga akan minta dari perspektif kebudayaan, karena beliau ini orang
ada turunan Sile Kumango. Dari Sile seperti apa nanti kita minta seperti itu. Kembali ke Uda. Ya. Pengalaman Uda dengan tinggi sampai ke rendah itu luar biasa. Kami bangga udah pernah jadi wakil menteri. Jadi orang Tanah Datar kita bangga, orang Sumatera Barat kita bangga. Lah banyak ya, lah jauh bajalan banyak di dia. Lah muidi banyak di raso. Kira-kira nang kamu mungkin kita coba implementasikan untuk semangat agar produktivitas KMTD ini lebih optimal. Dari perjalanan katakanlah karir ya. Walaupun kami sebagai dosen ini karirnya sebetulnya jadi guru besar. Jadi birokrat itu kan bereksiden. Tidak pernah ada sekolahnya, beda dengan Pak Sekda. Pak Sekda itu karirnya sekolah ada eselon 4, eselon 3, seperti itu karir. Kalau karir kami kan di akademik sesungguhnya di guru besar. Tapi saya juga berkiprah sebagai birokrat. Pengalaman saya sebagai birokrat itu silaturahim dan attitude itu yang membuat kita bisa diterima oleh orang. Attitude. Attitude. Tarati bahasa Minang. Tarati bahasa Minang. Tarati atau sikap yang bisa membuat kita bisa kalau bahasa kita dianjurkan orang. Kenapa? Karena apalagi di universitas ya, di universitas itu orang pandai banyak yang profesor. Selama ini yang jadi rektor yang sukses itu tidak karena kepandaiannya secara akademik, karena banyak yang tapi orang yang bisa diterima oleh orang banyak karena sikapnya tadi. Tarati, mohon maaf Buddha. Jadi di Minangkabau, tarati itu diajarin dengan nan gadang dihormati, ya. Samo gadang labau bayo, Ya. ajak bakawan, Ya. nan kete disayangi. Ya. Nah, iya benar itu yang dimaksud. Ya, seperti itu. Sehingga ketika saya menjadi rektor itu, termasuk yang paling muda rektor UNAN. Umur berapa? Saya umur 47 sudah jadi rektor. 47 jadi rektor. Ya, direktor. Tahun 2005 saya kelar 58. Sehingga ketika itu bagi orang-orang, ya, kenapa terlalu cepat musliar? Mestinya kan di atas itu. Umur 52, Pak Malis itu sudah umur 56 jadi rektor. 55, 56. Jadi periode keduanya itu di ujung. 59 pemilihan, karena batas untuk jadi rektor itu umur 60. Saya 3 periode masih bisa itu waktu itu. Karena waktu itu jabatan rektor kan 4 tahun. 4 tahun masih bisa. Tapi kan direktur hanya 3 tahun. Diterimaan saya itu, kalau menurut saya ya karena saya besar di kampung. Di kampung itu diajarkan betul oleh orang tua. Ya Pak Dopi kan tahu, di kampung apa mau pengusaha auto Pak, auto KZ. Ya, kalau orang auto, tapi dia sangat disiplin. Kalau kita berteman itu katanya, Tajuata Bali itu. Lama dia waktu 7 Lama dia waktu 7 di orang. Jangan kita ingin menang sendiri. Nah, kalau mak dia awas. Tidak ada itu. Orang sukses itu adalah orang yang seperti itu sikap. Saya orang tua itu yang mau jadi oleh saya. Semuanya diajarkan. Saya pernah 1 kali Pak Sekda pulang dari balai. Nah ini Bendi pulang. Dia turun mau ke rumah. Nampak deh beliau turun kok. Tanyakan, Bang turun dari Bendi tadi. Turunlah jawab kan. Pak membelakang Bendi atau madok Bendi gitu. Oh turun membelakang Bendi. Jangan sekali lagi dilakukan seperti itu. Kalau seperti itu dilakukan akan terjatuh. Mestinya kita turun itu kok balari Bendi kok madok Bendi. Ya. Jadi kalau balari pun Bendi kok tidak akan terjatuh. Sampai seperti itu detail diajarkan. Apalagi kalau tata tertib makan di keluarga itu, apa kan berumah 2 ya. Itu Manggale. Dia 2 malam di rumah itu cuma. 2 malam di rumah itu. Kalau di rumah itu selalu makan dengan beliau. Walaupun orang kampung, tapi bisa menerima makan itu di meja makan itu.
makan kau tak boleh capek mana, Boleh mencapak. tak boleh mencapak, naklah boleh lambat mana. Kau lambat sehingga orang, kau kecapek nampak bentuk orang cangok dia orang. Ya. Jadi seperti itu mungkin harusnya kita membangun karakter itu. Jadi nilai-nilai pendidikan di rumah Ya. itu yang berbasisnya kebudayaan Minangkabau, Ya. karena itu yang jadi modal dalam Ya. perjalanan. Luar biasa, umur sekarang masih jadi rektor. Luar biasa itu. Pak Dopi, Pak Ya. Dokter, ada enggak hubungan yang takana dari Pak Dopi, di Uda Dopi, ajaran-ajaran di rumah yang hubungannya dengan kesehatan misalnya? Tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Musliar Kasim. Tentu kita bisa melakukan hal-hal dari kebiasaan kita. Bagaimana menjaga kesehatan. Tentunya kalau secara sehari-hari kita tentu mematuhi bagaimana untuk sarapan yang tepat, kapan makan siangnya, zat gizinya bagaimana, kemudian olahraga, makan malam. Yang penting keseimbangan. Nah, apa yang disampaikan Prof. Musliar Kasim tadi, karena kami adalah praktisi yang memang di bidang kesehatan. Nah, salah satunya kami melihat tentu dengan kondisi saat ini di rumah sakit saya banyak belajar bagaimana kita memberi semangat kepada pasien-pasien untuk bisa sembuh. Nah, itulah semangat sembuh itu, bahwa kesehatan itu sangat mahal. Makanya kalau kita ingin sehat tentu kita jaga. Semua itu harus seimbang. Nah, makanya untuk itu kita melihat potensi yang ada ini ya harus kita jaga, kita sehatkan diri kita, dan tentu kita bermanfaat untuk semua orang yang bisa kita lakukan. Mungkin begitu. Nah, sebelum ke Pak Ketua itu, dari segi sile, memandang di sile, taga, alif, langkah, ampe, dan sile-sile dan lain, punya nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai pendidikan di dalam latihan tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ke adik-adik kita, kawan-kawan kita di KMTD, ke filosofi sile dalam hidup? Baik, terima kasih. Hikmah, kalau menyebut ini hikmah dari pelajaran. Hikmah itu lebih dalam Iya. daripada pelajaran. Contoh. Pelajaran itu diajar orang mengarah. Di Boruta. Boruta di Jawa, di Tanjung di Jawa. Nggak sampai kemari. Kalau hikmah masuk mari. Iya, Ini iya. resep. Iya. Yang diajarkan kamu salah satunya adalah prinsip jago tali dan putus, Jago tali jan putih, jago raso dan sampai. jago raso dan jangan sampai hilang. Kira-kira apa tuh mbak implementasinya tuh? Jago tali dan putus itu hablum minallah. Hablum minallah. Manusia sebagai seorang hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peran Sang Maha Kuasa, Iya. Allah Subhanahu. Jadi di situ tidak boleh sombong. Setinggi apapun ilmu, Nggak boleh padanya sombong. tidak boleh sombong. Karena yang berhak sombong itu adalah yang ihsan. Itu jago tali dan putih. Pandailah wasile, kalau yang tidak berkehendak yang satu, Iya. agak alif tadi, tidak. Yang pertama, yang kedua jago raso Dan hilang. dan jangan hilang, jago raso dan hilang, karena kita hidup sesama manusia. Sile bukan untuk mencari musuh, Iya, iya. sile justru untuk mencari kawan. Iya. Maka namanya bela diri, Iya. tidak menyerang. Iya. Jadi kalau ada ungkapan yang banyak dipahami orang, misalnya musuh tidak dicari, batamu pantang diilaan. Iya. Kalau dia mau beda dan dia, musuh tidak dicari, batamu diilaan. Iya, iya, iya. Iya. Kau dalam prinsip kamu pakailah kata Mak Kari tadi dalam kami dia ilmu lah, hikmah tadi itu. Iya. Dalam membela diri itu
menangkis itu nak boleh orang sakit. Iya, iya. Orang meninju awak di ilaan ditangkis tapi nak boleh sakit. Iya, iya. Kalau sakit makin menjadi, gitu kan? Jadi aku tekanlah tuh dari namanya diplomasi, ya. Ada diplomasi soft diplomasi dengan retorika, dengan komunikasi. Ada yang hard diplomasi, itulah kalau lah tersesak benar. Harus mampu diplomasi kan membela kebenaran yang yakini kan gitu. Kemudian diplomasi itu menaikkan citra. Kan diplomasi gunanya itu mencitrakan citra diri, citra keluarga itu dengan terakhir ya tagak diri lah ya. Itulah pilihan terakhir. Pilihan terakhir, jago tadi jan putui, jago raso jan gila. Buat paling kira-kira wah di KMTD implementasiannya tuh. Jadi tentu kita bersyukur ya, Ya, mana dari pertemuan kita pada hari ini. Dan tadi saya memulai bahwa KMTD ini bukan dari kegalauan. Artinya filosofi dan filsafat ini, itulah nanti yang akan kita coba kembangkan supaya ikutnya sampai hilang kan gitu. tuh dikaji-kaji ya. Nah sebagai kaum muda, tentu filosofi yang sudah disampaikan oleh Prof. Kasim, udah Ari, udah Dovi gitu kan. Inilah nanti yang akan kita coba implementasikan, baik itu di KMTD sendiri maupun ke masyarakat banyak. Nah kita kan ada di Minangkabau gitu. Kita berharap nanti anak muda ini memang tahu yang gendang leso pereso, ya kan, tahan lidahan kami tahu dan kami ipo rencana kami tujuan. Nah ini menurut saya filosofi yang mesti harus coba kita pahami secara bersama-sama supaya nanti kita tidak salah arah dan kita tidak salah mengerti dan salah menerjemahkan. Nah mudah-mudahan dengan kita bersama ini kita bisa menghimpun potensi itu. Karena memang kita banyak profesi ya, banyak latar belakang gitu. Dan kita sengaja terbuka itu supaya nanti kita bisa menghimpun banyak. Nah sehingga nanti dari situlah nanti kita akan coba memetakan sesuai dengan kontribusi, partisipasi. Nah sehingga nanti dari situlah nanti muncul energi seperti filosofi Rukuapit tadi. Nah, harapan kita seperti itu. Iya. Nah, tentu kita butuh dukungan ya, butuh support dari seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Alhamdulillah kami selama ini disupport full bagi orang-orang tua kita, senior-senior kita, dari IKTD, dari tokoh-tokoh Tanah Datar terutama, dan juga tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik. Ya, kaum muda, itulah KMTD, kaum muda Tanah Datar. Tidak mengandalkan primordial dan ikatan emosional saja, tetapi kepada bagaimana menghidupkan ide dengan energi Tanah Datar, dengan budaya Minangkabau yang menjadi luak nantuo, menjadi pusat jalo penggunaan ikan. Minangkabau tidak hanya ada Tanah Datar, Minangkabau jauh lebih luas daripada Sumatera Barat. Dia adalah alam tak kembang jadi guru. Mari kita berguru terus dan saksikan tungku api KMTD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Tanah Datar kita menggegema untuk Indonesia dunia semua. Ini gema Tanah Datar kita, adat bicara, muda berkarya.